Beta ku anak laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Bagaimana keanekaragaman yang ada pada film Cahaya dari Timur? Beta Maluku. Dari film Cahaya dari Timur atau Beta Maluku, keanekaragaman yang bisa kita ambil atau kita petik di mana perbedaan suku, agama, dan ras dapat menyatukan serta menguatkan. Contoh perbedaan 2 suku pada film Cahaya dari Timur yang awalnya sering bentrok memiliki latar belakang perbedaan agama. Namun ada seorang tokoh lain yang membaca potensi sepak bola yang dimiliki dari setiap anak suku tersebut. Pada awalnya terjadi ketidaksesuaian antar pemain dikarenakan perbedaan tersebut. Namun di mana tokoh Sani yang berperan sebagai pelatih memiliki keteguhan hati sehingga kekuatan dan keberhasilan dapat diraih dari adanya toleransi. Terima kasih. Dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan, yaitu diantaranya perbedaan agama, daerah, dan sebagainya. Akan tetapi pada akhirnya mereka sama-sama satu tujuan dan mencapai keadaan yang harmonis. Dan untuk membangun rasa harmonis itu ada beberapa cara yang ditunjukkan dalam film tersebut. Adalah yang pertama adalah komunikasi yang baik dan juga keterbukaan. Selain itu juga rasa saling menghargai, saling memiliki, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan juga mengesampingkan ego untuk satu tujuan bersama. Tidak peduli agama apa, daerah apa, ras apa, ataupun yang lainnya, tapi jika untuk menyangkut satu tujuan yang sama, itu akan dilakukan. Dari film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, apa pesan moral yang dapat kita ambil? Ya, setidaknya ada 2 pesan moral yang dapat kita ambil dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Untuk pesan moral yang pertama, film ini mengajarkan kita untuk terus menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kebersamaan, serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Hal tersebut guna terwujud tujuan negara, yaitu persaudaraan dan cinta tanah air. Dan meskipun film ini mengambil latar belakang Maluku, film ini tetap dapat kita implementasikan untuk kondisi Indonesia yang sekarang ini. Kemudian untuk pesan moral yang kedua, dalam film ini mengajarkan kita untuk tak kenal menyerah dan percaya bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Hal tersebut dapat kita lihat dari perjuangan para pemain-pemain kampung yang memiliki bakat. Dengan kerja keras, mereka akhirnya bisa mencapai tingkat nasional. Untuk dapat menjadi Sani dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku, karakter apa yang harus kita miliki? Sani adalah mantan atlet pelatnas yang terpanggil hati nuraninya melihat anak-anak di desanya yang selalu ikut terlibat dalam kerusuhan dan menyatukan anak-anak ini dalam sebuah tim sepak bola. Konflik demi konflik lahir ketika mereka dilatih oleh Sani. Sani yang harus mencari nafkah untuk istri dan anaknya, harus menyisihkan waktu demi anak-anak yang dilatihnya. Suatu pengorbanan yang luar biasa. Dari karakter seorang Sani, kita dapat mengambil pelajaran untuk memberikan pengorbanan, untuk memberikan dedikasi yang luar biasa untuk suatu kebaikan, dan pantang menyerah untuk apa yang diimpikan. Bagaimana keterkaitan nilai-nilai moral yang terkandung dalam film Cahaya dari Timur? Beta Maluku dengan peran kita sebagai SM. Keterkaitan moral kita sebagai ASN menurut saya banyak sekali ya, seperti peran kita sebagai pemersatu bangsa, di mana kita tidak bisa membedakan orang itu dari suku mana, agama mana, kulitnya bagaimana, logat bahasanya seperti apa. Itu seharusnya tidak menjadi dasar untuk mengunggulkan diri sendiri, karena sebagai ASN yang dinilai adalah integritas dan kinerjanya. Lalu semangat pantang menyerah dan bekerja sama dapat direfleksikan dalam kehidupan sebagai ASN, di mana kita dituntut untuk selalu membuat perubahan dan berkolaborasi dengan berbagai sumber untuk tujuan bersama. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak?
tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mumpuni. Dalam film Laskar Pelangi. Dalam film Laskar Pelangi ini diperlihatkan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu di Pulau Belitung. Pulau Belitung ini memiliki suku mayoritas Melayu dan Tionghoa dengan bahasa mayoritas bahasa Melayu dan Indonesia, serta agama mayoritas di sana adalah agama Islam. Dalam film ini juga diperlihatkan keindahan pantai dan kekayaan sumber daya alam yang ada di Pulau Belitung, terutama sumber daya timah. Selain itu juga terdapat keanekaragaman hobi, status sosial, dan ekonomi dari para tokoh yang ada dalam film ini. Bagaimana cara membangun harmoni dalam film Laskar Pelangi? Setelah saya menonton film Laskar Pelangi, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat dari film tersebut. Salah satunya dengan membangun harmoni. Dalam film tersebut digambarkan anak-anak yang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan bersekolah. Kemudian ada juga guru-guru juga yang sangat bersemangat untuk mengajar mereka tanpa memandang latar belakang, baik itu si kaya, si miskin, dia agama apa, mereka itu semuanya sama. Kemudian digambarkan juga mengenai harmoni masyarakat, di mana para masyarakat dan warga itu saling bergotong royong untuk perbaiki dalam filmnya. Itu digambarkan dengan masyarakat yang bergotong royong untuk menopang sekolahan tersebut karena sekolahnya udah mau roboh agar anak-anak itu bisa belajar dengan aman dan Pesan moral apa yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi? Pesan moral dalam film Laskar Pelangi: keterbatasan bukanlah merupakan halangan untuk mencapai sebuah prestasi, tapi solidaritas dalam keanekaragaman yang ditunjukkan oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah Belitung Timur merupakan sebuah kekuatan untuk mencapai sebuah prestasi. Untuk dapat menjadi lintang dalam film Laskar Pelangi, karakter apa yang harus kita miliki? Lintang adalah anak pesisir pantai yang lahir dari keluarga nelayan yang kurang mampu. Dia tinggal puluhan kilometer dari SD Muhammadiyah Gantong, tempat dia sekolah di wilayah Bangka Belitung. Lintang seorang anak yang brilian, pintar, dan juga sangat jenius. Namun ia tidak pernah sombong atas apa yang dia miliki. Lintang juga sangat empatik terhadap semua temannya. Selain itu, ia juga memiliki hobi membaca. Menurut saya, keterbatasan Lintang itulah yang membuatnya mampu menciptakan karakter Lintang yang begitu kuat, dia tegar, semangat, inovatif di dalam kehidupannya. Sehingga dapat disimpulkan kebiasaan-kebiasaan Lintang yang selalu membaca inilah akhirnya menghantarkan Lintang menjadi anak yang jenius. Terima kasih. Bagaimana keterkaitan nilai-nilai moral yang terkandung dalam film Laskar Pelangi kita sebagai ASN? Di film Laskar Pelangi tersebut banyak nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dengan keterkaitan peran kita sebagai seorang ASN. Yang pertama, tetap semangat belajar atau mengembangkan diri dengan tekad yang kuat walaupun apapun keadaannya. Yang kedua, keterbatasan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berprestasi. Berprestasi dengan prestasi yang terbaik.